Tabi pun, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rista Putri dalam acara Sapura News. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Ketua DPRD, Pangdam, dan Kapolda turun langsung menemui masa aksi. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Ketua DPRD, Pangdam, dan Kapolda turun langsung menemui masa aksi. Gubernur menyampaikan apresiasi dan dukungan atas aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan elemen masyarakat, dan akan memperjuangkan aspirasi ini untuk disampaikan kepada Presiden. Gubernur Mirja juga mengajak seluruh peserta aksi menjaga kondusivitas di Provinsi Lampung. Alhamdulillah tadi kami bersama Kapolda, bersama Pangdam, dan berkomunikasi, berdialog dengan mahasiswa luar biasa. Hari ini kami melihat semangat mahasiswa anak-anak muda di Provinsi Lampung luar biasa. Mereka bersatu, mereka berkumpul. Bukan hanya mahasiswa juga, tadi kita lihat ada dari teman-teman ojol, dari guru, dari pengajian gitu, menyuarakan aspirasi mereka dengan semangat mereka. Maka sesuai dengan amanah konstitusi, tentu kami pemerintah Provinsi Lampung harus menjaga melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan juga hadir perwakilan dari anggota Ketua DPR dan Ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua dari ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Adik-adik sekalian, kalau dibilang banyak, ramai sekali hari ini. Ya. Saya melihat ada luar biasa, ya, masyarakat Lampung hari ini sepakat dengan mahasiswa, sepakat dengan tuntutan mereka itu adalah menjadi salah satu yang harus jadi usaha kita untuk memperbaiki negara kita. Ini yang kesepakatan secara tidak langsung di seluruh masyarakat Lampung. Saya melihat ini adalah fenomena. Dan amanah itu diperjuangkan oleh dan suara itu diperjuangkan oleh mahasiswa. Tentunya kami juga mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang hadir hari ini, terutama BEM, OKP, dan lain-lain, itu bagaimana bisa menunjukkan kepada Indonesia bahwa Lampung berbeda dari yang lain. Lampung damai, Lampung tentram, dan Lampung penuh dengan harapan. Lampung pasti punya harapan supaya mereka, saya melihat mereka pasti punya harapan supaya Lampung lebih baik. Terima kasih. Dan juga tadi kami didukung juga hadir dari tokoh-tokoh adat, ya, tokoh adat dari Empal, tokoh agama hadir juga, mereka ikut berdemo juga, ikut menjaga. Dan kita sama-sama berdoa ya, setelah pulang ini Lampung aman, tertib, damai, dan situasi kondusif ini akan menjadi salah satu alasan bagi energi bagi kita untuk membangun Lampung lebih baik ke depan. Terima kasih. Dari pantauan awak media, unjuk rasa ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan masa aksi berjanji akan terus mengawal 10 tuntutan hingga ada langkah nyata dari pemerintah. Kapolda ada atau Pangdam mudah-mudahan itu bukan merupakan bagian. Memang yang didapati sedang dalam pengamanan masih dilakukan atau seperti apa? Jauh-jauh dari Pitang sampai dengan selesai, semuanya kembali ke masing-masing. Para pengamanan tetap on the spot. Apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, saya atas nama para yang bertugas menjalankan amanah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung, mahasiswa dan semua elemen karena kegiatan menyampaikan aspirasi pendapatnya pada hari ini bisa berlangsung dengan tertib dan damai. Insya Allah apa yang sudah disampaikan rekomendasi ini akan diteruskan oleh Gubernur ke pemerintah pusat. Dan yang paling penting lagi adalah ke depan situasi ini harus bisa terjaga dengan baik. Harus. Ya. Dari Bandar Lampung, redaksi Sapura TV melaporkan.
Mahasiswa bersama elemen masyarakat Lampung menggelar aksi damai di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang menyuarakan 10 tuntutan strategis yang dinilai penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa bersama elemen masyarakat Lampung menggelar aksi damai di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada Senin pagi yang menyuarakan 10 tuntutan strategis yang dinilai penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Adapun 10 tuntutan yang disampaikan masa aksi antara lain: pertama, pengesahan RUU perampasan aset; kedua, transparansi dan evaluasi tunjangan DPRD; ketiga, evaluasi dan pemberhentian menteri-menteri bermasalah; keempat, pemecatan kader partai yang terlibat kasus hukum; kelima, desakan agar Kapolri mundur; enam, efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan; ketujuh, kenaikan gaji guru dan tenaga kesehatan; kedelapan, pembebasan lahan rakyat; kesembilan, pengukuran ulang lahan SGC; dan ke-10, mendesak Kapolda Lampung dan Kejati segera bertindak terkait polemik SGC. Itu gimana mekanismenya? Maksudnya tunggu dulu. Kalau mereka lagi itu ada telepon, tarik balik. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Saburai TV melaporkan. Aliansi Gabungan Mahasiswa dan Pengemudi Ojek Daring desak DPRD Metro teruskan aspirasi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ke DPR RI. Masa mengecam setiap tindakan represif terhadap peserta aksi demo buntut kontroversi kenaikan tunjangan DPR RI. Gelombang aksi unjuk rasa terkait kontroversi kenaikan tunjangan DPR RI berlangsung di kantor DPRD Metro, Senin siang. Sejumlah massa gabungan Aliansi Mahasiswa Kota Metro dan pengemudi ojek daring menyuarakan penolakan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Pendemo berdialog dengan Ketua DPRD Metro, Ria Hartini, Wakil Ketua Ahmad Kusaini, Ketua Komisi 3 Subhan, dan sejumlah anggota DPRD Metro. Terdapat 12 poin tuntutan yang dibawa pendemo, termasuk mendesak DPRD Kota Metro meneruskan aspirasi soal pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ke DPR RI. Massa juga mengecam setiap tindakan represif ke peserta demo yang berujung timbulnya korban jiwa. Selain itu, mereka juga menyampaikan aspirasi terkait kenaikan gaji buruh, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta isu lokal terkait permasalahan infrastruktur di Kota Metro. Sampai hari ini adanya korban jiwa berjatuhan di seluruh Indonesia. Ini berkat tindak siapa? Kita diadu domba oleh aparat kepolisian. Kita datang baik-baik, tapi kita dihadang oleh seorang orang yang berseragam, yang seragamnya hasil dari jeripaya kita membayar pajak. Dari Kota Metro, tim liputan Saburai TV melaporkan. Kita beralih, Kejaksaan Negeri Kota Metro resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Dr. Sutomo Kota Metro. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 2 pejabat aktif Pemkot Metro, Robi Kurniawan Saputra, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, atau mantan Kadis PUTR, Dadang Haris Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Kota Metro, serta 2 orang rekanan proyek yaitu TW dan UJ.
Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka terkait proyek pembangunan Jalan Dr. Sutomo. Anggaran proyek tersebut diduga di-markup sehingga menyebabkan kerugian negara 1 miliar rupiah lebih. Kedua pejabat aktif tersebut menjadi aktor intelektual yang bekerja sama dengan kontraktor untuk mengeruk uang negara. Robi dan Dadang diduga memanipulasi teknis pelaksanaan dan laporan kemajuan proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro belum memberikan keterangan resmi. Ratusan masyarakat dan awak media yang menunggu hasil pemeriksaan sejak siang menyoraki Robi dan Dadang saat digiring petugas menuju mobil tahanan. Dari Kota Metro, Tim Liputan Sebre TV melaporkan. Komisi 2 DPRD Tanggamus melakukan sidak ke kantor PDAM-MY Agung. Direktur dan Kabag Umum kompak izin sakit. Komisi 2 DPRD Tanggamus sidak ke PDAM-MY Agung. Direktur dan Kabag Umum kompak izin sakit. Komisi 2 DPRD Tanggamus melakukan sidak ke kantor PDAM-MY Agung pada Selasa 26 Agustus 2025. Kunjungan para wakil rakyat tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus Sumiati, turut mendampingi Sumiati sejumlah anggota Komisi 2 seperti Tahang, Rahman Agus, Reza Dinata, dan Alif Chandra. Namun sayang dalam kunjungan tersebut para wakil rakyat tidak bertemu dengan Direktur PDAM Johnson Manaek Banjarnahor maupun Kabag Umum Sutikno. Rombongan Komisi 2 hanya bertemu dengan Kabag Teknik Suprawata dan Kasubag Hubungan Pelanggan Rangga Andika. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Direktur PDAM-MY Agung. Ada sejumlah pembahasan yang dilakukan mulai dari pemberian dividen ke pemerintah daerah Tanggamus, jumlah karyawan, biaya operasional, hingga penjualan air ke kapal tanker dan tongkang yang sedang singgah di Teluk Semangka, Pelabuhan Kota Agung. Dikatakan Sumiati bahwa PDAM-MY Agung belum pernah sekalipun setor dividen ke Pemkab Tanggamus sejak berdirinya PDAM-MY Agung tahun 1997 lalu atau 28 tahun lalu. Manajemen PDAM-MY Agung pernah setor ke Kasda sebesar Rp4.955.000. Menurut Sumiati, persoalan dividen ini harus disikapi secara serius. Sumiati juga sempat menyinggung mengenai kerjasama PDAM-MY Agung dengan pihak ketiga mengenai penjualan air ke kapal tanker dan tongkang. Kami menanyakan terkait berita yang ada masalah dividen untuk pemerintah Tanggamus. Betul, mereka sudah ngasih satu kali di 2024. Itu tidak dengan Pak Hendra, tapi kami minta buktinya ke Kasda. Kasda. Ya. Nilainya? Buktinya. Nilainya, Bu? Nilainya 4.955.000. Itu bahasanya dividen apa bukan? Kalau bahasanya buat PAD katanya. Buat dividen. store PAD. Ya, karena apa? Mereka belum ada untuk dividen itu karena mereka mau mungkin tahun depannya bakal berubah dari PDAM ke Perumda. Itu nanti mungkin kontraknya berbeda nanti. Selanjutnya info tadi benar ada pihak ketiga mengelola untuk jual air ke kapal. Betul, pihak ketiga. Nah, kami sudah janji bakal ke situ juga. Nanya pihak ketiganya berapa, mereka nggak tahu kalau dijualnya berapa ke pihak ketiga. Apakah di situ ada kebocoran? Tapi tidak ada ya kalau selang yang lainnya. Mereka pakai watermeter katanya, jelas katanya berapa mereka yang jual ke sana. Kalau dari PDAM ke pihak ketiga 23.000 per kubik. Atau 10 juta per bulan infonya. Kurang lebih. Naik turunnya kurang lebih, kadang 7, kadang 9, kadang 10. Selanjutnya Bu, apakah kita akan RDP dengan jajaran manajemen dan pihak ketiga dari Komisi 2? Ini masih kami pelajari. Masih tanya-tanya siapa dan kawan-kawannya lain belum kenal. Menanya, karena PDAM juga menyatakan bahwa mereka tidak berhak menanyakan harga di sana. Karena mereka yang jual. Nggak tahu mereka. Artinya kontrak dan MOU-nya jelas, Bu? Jelas kontraknya. Tadi itu juga ada kontrak. Kalau saya justru begini, banyak masyarakat yang kurang masalah air. Nanti kami merekomendasikan, udah berjanji juga sama Pak Direktur bahwa kami mau hearing lagi.
Kalau perlu stop. Kalau memang masyarakat kekurangan air, stop ke kapal tongkang itu. Kapal tongkang. Tapi nanti kami pelajarin dulu. Ininya Bu, hari ini tidak ada direktur dan tidak ada kabak umum. Respon kita selaku Dewan seperti apa Bu? Kita memaklumi. Dia lagi sakit katanya. Jadi ya manusiawi. Dia juga nggak tahu kita mau kesini, nggak bersurat kan. Jadi belum tindak lanjutnya untuk hearing atau RDP belum tahu jadwalnya? Ada nanti. Ada jadwal, tapi kita bersurat aja. Bersurat. Okay. Kalau hari ini kami tidak bersurat. Tidak bersurat. Dadakan aja ya sifatnya. Dadakan. Intinya tadi udah by telepon Pak Direktur ada urusan keluarga dan lagi sakit. Ya, manusiawi kita maklum. Jadi yang ditanyakan tadi soal dividen dan ini ya Pak, penjualan air ke pihak ketiga ya? Iya, dengan dividen dan penjualan air ke pihak ketiga yang ada di laut. Direktur kemana Pak sama kabak umum? Kebetulan Pak Direktur lagi kurang sehat dan kabak umum lagi kontrol sakit jantung di Rumah Sakit Mitra. Jadi beliau hari ini izin ada keperluan untuk berobat. Jadi benar-benar tidak tahu ada kunjungan ini Pak yang mendadak ya Pak? Tidak tahu. Secara spontanitas datang, kami juga kebetulan ya tahu udah ada datang dari. Tapi tadi kita sajikan semua data-data Pak yang diminta Pak ya? Belum semuanya. Belum semua. Nanti tidak lanjutin karena lebih ini di rapat dengan pendapat nanti. RDP. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Tata. Perawatan. Kan dah teknis ya? Iya. Oke, siap. Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho menegaskan, Polres Pesawaran membuka diri menerima saran, masukan, dan kritik. Pasalnya, salah satu tugas Polres Pesawaran adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres Pesawaran AKBP, Heri Sulistyo Nugroho menegaskan, Polres Pesawaran membuka diri menerima saran masukan dan kritik. Pasalnya, salah satu tugas Polres Pesawaran adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu ditegaskan Heri saat Coffee Morning bersama organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi media di Aula Persada Polres Pesawaran, Senin 25 Agustus 2025. Untuk itu, Heri berharap sinergitas ormas, LSM, dan organisasi media dapat terjalin, baik dalam komunikasi maupun koordinasi, sehingga pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan lancar, dan turut menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten setempat. Sementara, LSM yang diwakili Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran, Syafruddin Tanjung mengatakan, silaturahmi yang diinisiasi oleh Pesawaran merupakan langkah yang tepat untuk mencairkan kondisi pasca pesta demokrasi, yang baru dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kabupaten setempat. Sementara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Pesawaran, Ismail memberikan apresiasi atas kegiatan Coffee Morning yang digelar Polres. Artinya dengan adanya silaturahmi, adanya dialog, adanya pertemuan, ini akan mencairkan segala suasana. Jadi ini adalah langkah yang sangat tepat dan langkah yang sangat baik. Dan Bapak Polres, walaupun Bapak Polres beserta jajaran di sini adalah yang baru, tapi yakinlah bahwa masyarakat dari luar maupun yang ada di sini tetap merasa aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi memang itu kewajiban dari kami untuk bisa bersinergi dengan seluruh elemen yang ada. Tambahan satu lagi, beberapa waktu lalu, tepatnya di tahun 2024, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan beberapa pasal terkait dengan Undang-Undang ITE. Artinya untuk pejabat publik ini tidak dikenakan pencemaran nama baik ketika saat diberikan kritik asal sifatnya konstruktif. Nah, bagaimana Polres Pesawaran memberikan implementasi kepada lembaga-lembaga seperti Ormas, LSM, dan terutama awak media sehingga kritik yang diberikan tidak liar? Ya, jadi ini adalah momentum awal dari kami Polres Pesawaran untuk membuka diri, untuk bisa bersama-sama bersinergi dengan seluruh elemen yang ada. Mari kita sama-sama menggunakan wadah yang ada untuk bisa berkomunikasi secara baik, secara bijak,
menerima saran masukan dari siapapun untuk bisa membangun suara. Intinya kami dari Polres Pesawaran membuka diri untuk menerima saran masukan karena memang salah satu tugas kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasa aman, nyaman dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh kepolisian. Oke, siap. Sabura TV melaporkan. Sementara itu, Kejari Bandar Lampung bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung laksanakan pemusnahan barang bukti kejahatan yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan pemusnahan barang bukti kejahatan yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis diantaranya senjata api rakitan, ratusan paket narkotika, berbagai jenis minuman keras tanpa izin edar, serta obat-obatan ilegal yang tidak memiliki standar keamanan. Seluruh barang bukti ini didapatkan dari sedikitnya 203 perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara penegak hukum dan pemerintah daerah. Eva Dwiana menegaskan pemusnahan barang bukti kejahatan tidak hanya memberikan kepercayaan hukum bagi masyarakat, namun juga membuktikan bahwa pemerintah daerah bersama aparat hukum akan selalu bersinergi dalam pemberantasan segala bentuk tindak pidana. Ya, tadi sudah kita lihat beberapa-berapanya, tadi secara seremonial kita sudah sama-sama lihat berapa-berapa yang kita hancurkan. Dan harapan Bu Eva, terutama orang tua, tolong perhatikan anak-anak. Jangan karena dia diam di rumah, tapi kita lihat bahwa anak kita diam, tapi lihat perkembangan. Ditanyakan, diajak komunikasi yang baik dengan anak kita. Kalau kita orang tua bisa memperhatikan, anak-anak kita semuanya bisa memperhatikan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Baharudin menjelaskan bahwa setiap barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dimusnahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum di Kota Bandar Lampung berjalan sesuai. Dari Bandar Lampung, Navrian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Memberi kepastian hukum karena eksekusi badan sudah kita lakukan, eksekusi biaya perkara sudah kita lakukan. Sekarang kalau amarnya adalah dimusnahkan, tentu seperti kegiatan hari ini karena tidak semua juga barang bukti dimusnahkan, ada juga yang dikembalikan. Nah, ini bagian dari pelaksanaan eksekusi untuk memberi kepastian hukum terhadap penanganan perkara. Suasana hikmat dan penuh semangat menyelimuti Gedung Pancasila, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Acara pelantikan pengurus Gerakan Pramuka Lampung Barat masa bakti 2025 hingga 2030 berlangsung meriah dan penuh makna. Suasana hikmat dan penuh semangat menyelimuti Gedung Pancasila, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Sabtu 23 Agustus 2025. Diawali dengan tarian adat Lampung dan atraksi pencak silat. Acara pelantikan pengurus Gerakan Pramuka Lampung Barat masa bakti 2025 sampai dengan 2030 berlangsung meriah dan penuh makna. Ketua Kuarda Lampung Husnunia Halim yang akrab disapa Mbak Nunik tiba sebagai tamu kehormatan. Kehadirannya disambut penuh kehangatan, lengkap dengan makanan khas daerah sebelum memasuki ruang pelantikan. Acara puncak pun dimulai dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Ketua Kuarda Lampung secara resmi melantik jajaran Majelis Pembimbing Cabang, Kuartir Cabang, Lembaga Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Kerja Cabang. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mabsus dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Pelantikan ini menjadi penanda kuat atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan kepanduan di bumi Beguai Jejamasai Betik. Dalam sambutannya, Parosil mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Nunik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Ia menegaskan bahwa pramuka adalah wadah strategis untuk membentuk karakter dan mental generasi muda. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Barat, Zilda Naturi Hukman resmi dilantik
sebagai Ketua Kuartir Cabang oleh Ketua Mabicap yang baru. Zelda diharapkan membawa energi baru bagi pengembangan program kepramukaan, khususnya dalam pembinaan karakter dan pengabdian masyarakat. Dalam arahannya, Husnunia Halim menekankan bahwa 5 tahun ke depan adalah masa yang krusial. Ia menyerukan agar seluruh pengurus menjalankan amanah dengan integritas, loyalitas, dan semangat gotong royong. Pelantikan ini dilandasi oleh keputusan Ketua Kuarda Lampung nomor 070 tahun 2025 dan keputusan Ketua Kuarcap Lampung Barat nomor 009 tahun 2025. Dengan formasi pengurus baru, Gerakan Pramuka Lampung Barat siap menapaki masa bakti 2025 hingga 2030 dengan semangat bergandeng tangan, menuju generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing. Pramuka, satu Pramuka untuk satu Indonesia, dari Lampung Barat untuk masa depan bangsa. Dari Lampung Barat, Arya Besari, Saburai TV melaporkan. Sebanyak 60 peratin atau kepala desa di Kabupaten Lampung Barat resmi dilantik oleh Bupati Parosil Mapsus. Dalam sebuah prosesi yang berlangsung hikmat di Lamban Pancasila, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, Kecamatan Balik Bukit. Sebanyak 60 peratin atau kepala desa di Kabupaten Lampung Barat resmi dilantik oleh Bupati Parosil Mapsus pada Senin pagi. Dalam sebuah prosesi yang berlangsung hikmat di Lamban Pancasila, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kecamatan Balik Bukit. Dari total peratin yang dikukuhkan, 36 orang merupakan peratin hasil perpanjangan masa jabatan yang telah berakhir pada tahun 2023 dan 2024 lalu. Sementara itu, 24 lainnya merupakan penjabat atau PJ peratin yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Pelantikan ini didasarkan pada 2 surat keputusan Bupati Lampung Barat, yakni nomor B/293 dan B/294 tahun 2025. Tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali peratin maupun pejabat peratin di 60 pekon yang tersebar di seluruh kecamatan. Bupati Parosil Mapsus mengaku tidak menyangka harus kembali melantik sejumlah peratin, terutama mereka yang sebelumnya telah menyelesaikan masa tugasnya. Menurutnya, kesempatan ini adalah amanah sekaligus bonus yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat pekon. Dalam arahannya, Bupati 2 periode itu menegaskan bahwa infrastruktur menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani. Ia meminta seluruh peratin untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas kerja, sesuai dengan kewenangan dan kondisi pekon masing-masing. Selain menyoroti peran peratin, Parosil juga menyinggung tentang keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, yang menurutnya hingga saat ini belum berjalan optimal. Ia menyebut banyak pengurus koperasi di tingkat desa yang belum memahami fungsi koperasi secara utuh. Menanggapi hal tersebut, Parosil menyatakan akan membentuk satuan tugas atau satgas khusus yang bertugas melakukan pendampingan terhadap koperasi desa di 135 pekon di Lampung Barat. Tim ini akan membantu koperasi dalam memahami regulasi, kebijakan program, hingga strategi pengelolaan usaha. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala, terutama terkait pemodalan dan kemampuan sumber daya manusia, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengelolaan koperasi di desa. Dengan dilantiknya 60 peratin dan rencana pembentukan Satgas Koperasi Desa, pemerintah Kabupaten Lampung Barat optimis
Pembangunan di tingkat pokon akan lebih terarah dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan infrastruktur. Saya memberikan menghargai lah. Artinya saya sebagai bupati itu menghargai apapun yang menjadi keputusan oleh Bapak Pratin yang tidak siap untuk melanjutkan kepemimpinan selama 2 tahun ke depan. Karena faktornya banyak. Yang pertama mungkin satu, kesehatan. Yang kedua mungkin mereka tidak siap lagi. Ketidaksiapan ini banyak faktor, ya. Terutama mungkin mereka sudah asik dengan suasana baru mereka, terutama dengan pertaniannya, dengan usahanya, dengan keluarganya, sehingga mereka ya kami tidak bisa melanjutkan lagi. Kami serahkan aja dengan Pak Bupati untuk mengambil keputusan. Saya menghargai keputusan itu. Nah, oleh karena itu tadi kan sudah disampaikan dengan Pak Bupati, yang hari ini dikukuhkan dan juga dilantik, tolong bekerja dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah sebuah hadiah bonus, tetapi ini merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan juga kemakmuran masyarakatnya yang ada di pokon masing-masing. Nah, selanjutnya juga Pak Bupati tadi sudah memberikan arahan agar bisa melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur, baik yang ada di tingkat kecamatan maupun yang ada di tingkat pokon. Kalau persoalan yang ada yang tidak melanjutkan, kan banyak faktor. Yang pertama tadi saya katakan, memang karena dia mungkin mundurkan diri waktu itu terkait dengan pencalonan sebagai anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, termasuk DPD RI. Termasuk juga karena faktor kesehatan, termasuk juga karena ada faktor keluarga. Tidak bisa kita paksa untuk melanjutkan pembinaan. Karena itu kita serahkan kepada yang bersangkutan. Terakhir Cik, terkait Koperasi Desa Merah Putih Cik. Nah sekarang ini kan menjadi program nasional, sementara ini dari PUPAN belum ada action meskipun sudah diresmikan. Ya, inilah pentingnya kita sama-sama ikut mengawasi, ya. Karena memang masih banyak pengurus Koperasi Desa Merah Putih itu belum memahami fungsi daripada KDMP terbentuk di pokon itu, tujuannya apa. Nah oleh karena itu ke depan setelah mereka mendapatkan badan hukum, Pak Bupati kan sudah punya komitmen. Saya akan segera membentuk yang namanya tim satuan tugas untuk melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih yang ada di 135 yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tujuannya apa? Untuk sharing baik dari sisi aturan maupun kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan. Saya memahami dan menyadari, ya, ketuanya pun mungkin belum memahami aturannya, ketuanya juga belum memiliki pemikiran-pemikiran terkait dengan mungkin permodalan, ya, karena tidak mungkin usaha itu bisa jalan kalau belum ada modal. Untuk membangun kerjasama juga dibutuhkan ya minimal kemampuan daripada SDM, daripada pengurus koperasi. Jadi kita sama-sama ikut mengawasi, sama-sama memberikan bimbingan dan pendampingan. Mudah-mudahan ke depan KDMP di Lampung Barat 135 ini bisa dengan segera dapat berjalan. Satgas itu dari pihak mana aja? Dari Pemda. Dari Pemda. Nanti diketuai oleh salah satu asistennya. Ya, supaya apa? Supaya lebih cepat. Dari Lampung Barat, Arya Besari, Saburai TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Resta Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.